Saudara, hingga Sabtu malam pesawat Trigana Air yang tergelincir di landasan Bandara Halim Perdana Kusuma masih berada di landasan atau runway bandara. Inilah kondisi pesawat Trigana Air yang tergelincir di runway Bandara Halim Perdana Kusuma. Badan pesawat masih berada di tengah landasan dan belum juga dievakuasi dari landasan. Sementara tak ada lagi kendaraan berat seperti towing dan juga crane yang pada Sabtu siang sempat berada di sekitar pesawat. Belum ada informasi resmi kapan pesawat akan dievakuasi dari landasan. Sementara akibat landasan tidak bisa dilalui, penerbangan dari dan menuju Bandara Halim juga tidak bisa dilakukan dan kemudian dialihkan ke Bandara Soekarno-Hatta. Kondisi terkini akan disampaikan langsung oleh rekan kami, Agi Kurniasandi, langsung dari Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Agi, selamat pagi. Dari pantauan Anda saat ini, apakah sudah ada persiapan mungkin untuk melakukan pemindahan badan pesawat pagi ini? Ya, selamat pagi Stefani dan juga Irianda dan juga saudara. Untuk proses pemindahan dari pesawat Trigana Air ini sedang dilakukan oleh pihak dari Bandara Halim Perdana Kusuma tadi sejak tadi pagi. Namun dari pihak bandara ini tidak menjelaskan secara detail bagaimana proses pemindahannya karena ada dua kemungkinan Stefani untuk pemindahan pesawat yang berada di runway ataupun di landasan Halim Perdana Kusuma, tepatnya di titik 2.400 meter dari total landasan dari Halim Perdana Kusuma ini ada 3.000 meter. Ada dua kemungkinan skema pemindahannya. Yang pertama, apakah nanti akan dipindahkan secara utuh pesawatnya menggunakan alat bantu ataupun alat pengangkut, ataupun yang kedua ialah skemanya ialah dengan memotong beberapa bagian dari pesawat sehingga nantinya akan dipindahkan ataupun dievakuasi. Namun secara detailnya kami belum bisa mendapatkan informasi secara pasti apakah bagaimana proses evakuasinya. Yang jelas yang tadi disampaikan oleh pihak bandara, proses evakuasi hari ini sedang dilakukan. Tentu sebelum proses pemindahan dari pesawat Trigana Air yang tergelincir kemarin siang pada pukul 11.26, ini juga dari pihak bandara telah melakukan beberapa langkah untuk menangani kejadian ataupun insiden ini. Yang pertama ialah telah melakukan evakuasi terhadap 4 kru pesawat di Trigana Air. Ada 4 kru dan 4 kru tersebut kemarin telah dievakuasi ke rumah sakit terdekat, kemudian kondisinya sehat dan juga selamat. Yang kedua ialah telah mengamankan barang-barang karena diketahui juga pesawat Trigana Air merupakan pesawat kargo membawa banyak barang sehingga barang-barang tersebut diamankan dan dipastikan oleh pihak bandara ini tidak ada barang yang rusak, walaupun sebenarnya pada saat kejadian tersebut ada sedikit kebakaran di bagian pesawat tetapi tidak membakar keseluruhan dari tubuh pesawat dan juga tidak membakar barang-barang bawaan dari pesawat Trigana Air ini. Yang ketiga ialah harus mengosongkan baik itu dari barang-barang dan juga bahan bakar dari pesawat sebelum nantinya diangkut ataupun dipindahkan dari landasan. Karena kalau misalnya pesawat masih ada di landasan, ini tentu akan menjadi penghalang atau penghambat bagi para pesawat lainnya untuk melakukan penerbangan, sehingga ini juga yang menyebabkan operasi dari Bandara Halim Perdana Kusuma ini harus ditutup sementara. Kemudian juga yang dipastikan oleh pihak bandara ialah tidak ada korban jiwa dalam hal ini dan juga dipastikan untuk insiden tergelincirnya pesawat Trigana Air ini bukanlah diakibatkan kelebihan muatan, melainkan adanya diduga adanya kerusakan salah satu mesin pada saat melakukan penerbangan sehingga diharuskan Trigana Air ini untuk kembali ke Halim Perdana Kusuma untuk melakukan pendaratan. Namun sayangnya pada saat melakukan pendaratan, Stefani, ada salah satu ban pendaratan yang memang tidak stabil sehingga harus keluar dari runway dan sempat terjadi percikan api dan membakar beberapa bagian dari pesawat, tetapi sudah langsung ditangani oleh pihak dari Bandara Halim Perdana Kusuma. Hingga saat ini juga kami akan menunggu bagaimana nanti hasilnya proses pemindahan dari pesawat Trigana Air juga, dan informasinya juga dari pihak KNKT juga telah melakukan investigasi dengan terjun ke lokasi kejadian, kemudian juga akan meminta keterangan dari beberapa kru pesawat yang telah dievakuasi dan telah selamat, dan nanti juga kita akan nantikan bagaimana hasil dari investigasi yang telah dilakukan oleh KNKT dan juga bagaimana pemantauan langsung dari pihak bandara terkait dengan pemindahan dari pesawat Trigana Air ini. Oke, Agi. Untuk penerbangan sendiri seperti apa? Karena kalau kami lihat di belakang Anda ada beberapa warga yang membawa koper begitu. Apakah kemudian bandara ini ditutup untuk penerbangan komersil, dan di Bandara Halim ini kan tidak hanya ada bandara komersil ya, ada juga ini khusus untuk TNI begitu di sana. Ini bagaimana saat ini?
Ya tentu untuk operasi dari Bandara Halim Perdana Kusuma ini juga ditutup sementara sampai dengan hari ini juga karena kondisinya, karena sekarang masih dalam proses pemindahan dari pesawat Trigana Air, ini juga tidak memungkinkan bagi pesawat yang akan melakukan penerbangan ataupun pendaratan di Halim Perdana Kusuma. Dengan hal itu, karena hal itu juga dari pihak Bandara Halim Perdana Kusuma ini memindahkan penerbangan dan juga pendaratan yang seharusnya di Halim Perdana Kusuma untuk dipindahkan ke Bandara Internasional Soekarno-Hatta di Tangerang, Banten. Setidaknya Irianda dan juga saudara, ini kejadian tergelincirnya Trigana Air ini mengakibatkan 13 penerbangan yang harusnya dilakukan di Halim Perdana Kusuma ini harus dipindahkan ke Bandara Soekarno-Hatta. Kalau kemarin untuk mengantisipasi hal ini dari pihak bandara ini menyediakan 27 bis karena ada beberapa penumpang yang seharusnya terbang di Bandara Halim Perdana Kusuma, karena ada kejadian ini akhirnya harus dipindahkan sehingga untuk mengakomodasi tersebut disediakan bis. Namun untuk hari ini sudah tidak ada lagi bis. Tadi juga sebenarnya ada beberapa tidak sedikit, bahkan cukup banyak para penumpang yang hari ini dijadwalkan untuk melakukan penerbangan di Bandara Halim Perdana Kusuma ini harus tiba di lokasi. Ternyata mereka tidak mengetahui informasi bahwa adanya pemindahan penerbangan ke Bandara Soekarno-Hatta. Tadi juga disampaikan dari pihak bandara mengapa tidak disediakan lagi bis yang biasanya kemarin disediakan. Informasi yang disampaikan oleh pihak bandara karena mereka menilai bahwa informasi tersebut setelah disampaikan kepada penumpang, sehingga ini untuk diminta kepada para penumpang untuk beralih ke Bandara Soekarno-Hatta dengan biaya pribadi. Padahal kalau tadi kita pantau dari sejak tadi pagi sampai dengan hari ini sampai dengan pukul 8:30 juga masih banyak warga ataupun calon penumpang yang sudah datang ke sini untuk melihat bagaimana penerbangannya, karena mereka juga belum mengetahui bagaimana kondisi sampai saat ini. Hingga saat ini juga rencananya untuk proses operasi ini juga ditargetkan akan mencapai 1 kali 24 jam terhitung dari kejadian kemarin 11:26. Itu artinya rencananya operasi dari Bandara Halim Perdana Kusuma ini akan normal kembali sekitar pukul tersebut. Tapi juga tadi kami sempat bertanya kepada beberapa petugas, kalau misalnya bandara ini akan kembali normal ditargetkan pada pukul 12.00 waktu Indonesia Barat. Tentu kita akan tunggu bagaimana proses evakuasinya dan juga bagaimana, karena akan berdampak sekali terhadap operasi dari Bandara Halim Perdana Kusuma. Jika setelah selesai pemindahan dari Trigana Air, tentu ini juga akan menyelesaikan operasi Halim Perdana Kusuma akan berjalan kembali normal untuk menerima penerbangan ataupun pendaratan dari ataupun menuju dari Halim Perdana Kusuma. Irianda. Ya, tentunya nanti masyarakat juga menunggu informasi lanjutnya bagaimana operasional di Bandara Halim, agar juga masyarakat nantinya yang sudah memiliki tiket tentunya juga bisa kemudian mendapat informasi dan bisa flight lagi ya dari Bandara Halim Perdana Kusuma. Jurnalis Kompas TV Agi Kuryasandi, terima kasih laporan langsung dari sana. Dan laporan langsung dari Agi menutup perjumpaan kita di Sapa Indonesia akhir pekan. Kami terus ingatkan Anda saudara untuk taat protokol kesehatan 5M, memakai masker, mencuci tangan, menjauhi kerumunan, juga mengurangi mobilitas ya, dan juga menjaga jarak. Nah, akhir kata, saya Stefani Ginting. Saya Irina Mardanus, terima kasih sudah menonton saudara, sampai jumpa.